Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati Latifah dengan NIM 220305501091 dari kelas H Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu materi dari matkul isu mutakhir gizi, yaitu tentang 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langsung saja, pemulihan anak gizi buruk memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan. Namun perawatan di layanan rawat inap dapat dilakukan sampai tidak ada komplikasi medis, fitting edema bilateral berkurang dan nafsu makan baik, atau tanpa melihat status gizi berdasarkan indeks antropometri. Tetapi pemulihan gizi hingga berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan lebih dari -2 standar deviasi dan lila lebih dari 12,5 cm dan tanpa piting edema bilateral dapat tetap dilanjutkan dengan rawat jalan di layanan rawat jalan bila tersedia. Bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka pemulihan gizi hingga sembuh dilakukan di layanan rawat inap. Langsung saja, yaitu ada 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Pertama, yaitu fase stabilisasi. Fase stabilisasi itu sendiri adalah fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1 sampai 2 hari, tapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital, denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu badan. Tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Yang kedua yaitu fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi, dengan tujuan memberikan kesempatan tubuh beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Yang ketiga itu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kembang. Umumnya berlangsung selama 2 sampai 4 minggu. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Yang keempat yaitu fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan. Selanjutnya yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 mmol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau setara dengan 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat, di mana cara mencegah dan mengatasi hipotermia adalah dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Di mana cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu dengan memberi resumal yang terbuat dari oralit yang diencerkan, gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit.
Pada anak gizi buruk, terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau formula 75 dan formula 100 dan resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Yang kelima yaitu mengobati infeksi, di mana tata laksana mengobati infeksi adalah memberikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Selanjutnya itu memberikan imunisasi campak jika balita berumur lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Selanjutnya itu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya atau biasanya pada minggu kedua mulai mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro sama dengan dosis sebelumnya. Selanjutnya yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, di mana diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Yang selanjutnya yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTV yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Yang kesembilan yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang, di mana pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Dan terakhir itu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan lebih dari -2 cm deviasi atau lila lebih dari 12 cm dan tidak ada piting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai kriteria di atas, maka anjuran untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.